Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca renungan firman Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan juga ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan mencelikkan mata hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti. Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kepada kita terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan yang berbunyi demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat ini mengatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, ayah adalah merupakan figur penting di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di mana ayah yang berperan menjadi tulang punggung dalam rumah tangga. Ayah juga bertanggung jawab atas kehidupan jasmani dan atas kehidupan rohani keluarganya. Jikalau ayah di dunia ini yang digambarkan sayang kepada anak-anaknya, maka gambaran seperti itu juga Allah menyayangi anak-anaknya, umatnya. Demikianlah apa yang digambarkan oleh Daud tentang Allah dalam Mazmur ini. Di mana dalam pengalaman imannya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dia merasakan kebaikan-kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau begitu, apa saja bukti kebaikan Allah yang kita bisa lihat dari kitab Mazmur ini? Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-3a, di mana Allah berkenan mengampuni segala kesalahan kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Pengampunan adalah sebuah kebutuhan kita yang terbesar. Kenapa demikian? Karena persoalan terbesar dalam kehidupan kita adalah kejahatan dan pelanggaran kita kepada Allah. Dan semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan jalan menjadi dosa bagi kita. Sebagaimana yang diberitakan oleh Paulus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menerima pengampunan berarti kita menerima pemenuhan atas kebutuhan hidup kita yang terbesar, yaitu pengampunan. Pengampunan merupakan juga kebutuhan kita terus-menerus. Walaupun dosa-dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan berarti kita kebal terhadap dosa, kita selesai. Status dan kuasa dosa dalam diri kita sudah dipatahkan, tetapi kita masih terus bergumul dalam natur keberdosaan kita. Tidak ada seorang pun yang terlalu angkuh untuk tidak membutuhkan pengampunan. Bisa saja kita satu waktu jatuh bangun di dalam dosa. Itulah sebabnya Daud mengatakan dalam Roma, saya ulangi, itulah sebabnya Roma 4 ayat 6 dan 7 mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana digambarkan Dia sebagai seorang Bapa. Allah menyembuhkan segala penyakit kita pada ayat yang ke-3b. Ayat ini ada yang menduga beberapa penafsir bahwa menyembuhkan segala penyakit kita itu penyakit yang disebabkan oleh dosa pada ayat yang ke-3a. Ketika dosa-dosa sebagai sebab penyakit sudah dibereskan, maka penyakit juga sudah diselesaikan. Memang Alkitab mengajarkan kepada kita dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh elemen kehidupan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bebas dari dampak buruknya dosa yang sudah dilakukan. Tubuh kita pun tidak terkecuali. Itulah sebabnya dalam pemikiran iman Kristen, di mana sangat menekankan kedaulatan Tuhan yang mutlak atas kesembuhan dalam diri kita yang semuanya adalah berasal dari Allah. Entah itu kita sembuh secara karena mujizat atau kita sembuh
karena kita beristirahat, atau karena kita sembuh karena menggunakan obat-obatan, apapun itu, semua kesembuhan yang kita alami adalah campur tangan Allah. Tuhan yang berkuasa dalam bagian tubuh kita, bahkan bagian-bagian tubuh kita yang tersembunyi sekalipun. Dalam Mazmur 139 ayat 13-16. Oleh sebab itu, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu semua adalah karena anugerah dan kebaikan Allah. Yang ketiga, apa kebaikan Allah yang sudah Dia tunjukkan sebagai seorang Bapa yang baik? Pada ayat 4 dikatakan Allah telah menebus kita dari lubang kubur. Ini adalah karya salib Kristus yang telah mengalahkan maut. Lubang kubur yang menunjukkan kematian. Kematian merupakan musuh yang paling menakutkan dalam hidup manusia. Musuh yang tidak terkalahkan. Tidak peduli sehebat apapun teknologi medis dan penemuan obat yang sudah dimiliki oleh manusia. Tetapi tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap kematian. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya kita menjauhi diri dari kematian, tetapi suka tidak suka kematian suatu waktu bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Kita bisa mati kapanpun, begitu banyak bahaya di sekitar kita. Hanya karena kemurahan Tuhan saja yang membuat kita bisa bertahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus mengatakan jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Dalam Yakobus 4 ayat 15. Bapak Ibu, Daud adalah salah seorang yang paling sering dan berdekatan dengan maut. Sebagai tentara dan panglima perang, nyawanya selalu berada di dalam bahaya. Di luar medan perang pun dia tidak aman. Saul berkali-kali mencoba mencabut nyawanya. Bahkan Absalom, anaknya sendiri, menginginkan kematiannya. Menjadi seorang pelarian adalah hal yang biasa bagi Daud. Oleh sebab itu, maka Daud begitu paham bagaimana besarnya sukacita dalam kehidupan kita ketika dilepaskan dari maut. Sekarang kita bisa bersyukur karena di dalam Kristus kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan. Kematian adalah keuntungan karena menjadi jalan kita dapat bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Kematian menjadi kebahagiaan yang kekal. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk takut terhadap sengat maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. Yang keempat, apa yang Allah berikan, kebaikan Tuhan yang sudah berikan kepada kita sebagai seorang Bapa. Allah memberikan kasih setia dan rahmat bagi kita pada ayat yang keempat. Bapak Ibu, kasih setia itu merujuk kepada kasih perjanjian Allah. Kasih setia yang kita sering sebut yang sering sekali disebut dengan bahasa keset. Allah yang penuh kasih memilih untuk berpegang erat pada perjanjiannya, terlepas dari ketidaksetiaan kita umatnya. Bukankah berkali-kali kitalah yang tidak setia kepada Allah, tetapi pengalaman kita membuktikan jika kita tidak setia, Allah tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, Allah yang tetap memegang kesetiaannya kepada kita. Yang kedua adalah istilah rahmat atau rahimin yang lebih mengarah kepada belas kasihan Tuhan seperti rahim seorang ibu atas orang yang berdosa yang membutuhkan. Sejahat apapun anaknya, tetapi itu lahir dari rahimnya. Sehingga yang ditekankan di sini adalah kepapaan, kehinaan, keberdosaan kita. Semuanya tidak menghalangi Allah untuk tetap mengasihi kita. Allah tidak bisa menyangkal dirinya meskipun kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk itu. Sehingga hal ini dijelaskan ayat 9 sampai ayat 14 yang menguraikan tentang aspek kasih setia dan rahmat itu. Yang disampaikan tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia Allah atas orang-orang yang takut akan Dia, dan ayat-ayat yang seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri yang memberikan kasih setianya kepada kita dalam ketidaklayakan kita. Yang kelima adalah pada ayat yang kelima, Allah memberikan segala apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak-Nya.
Allah yang tidak menyakiti hati kita anak-anaknya dalam Kolose 3:21, karena kita bisa menjadi tawar hati dan kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Sesungguhnya anak-anak Allah adalah milik Allah. Itulah sebabnya Allah mendidik kita senantiasa sesuai dengan firman-Nya, supaya kita diberkati dan disertai oleh Tuhan. Demikianlah kita bisa melihat bagaimana kasih Allah kepada kita umat-Nya. Allah yang baik, Allah yang telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, memuliakan Allah yang maha baik itu. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Kiranya kami boleh menyadari betapa besar apa yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan kami. Kasih sayang Tuhan yang begitu indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.